Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang hadir bersama kita banyak sekali. Enggak bisa saya sebut satu persatu, bisa 1 jam lebih nanti kalau disebut. Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Kalimantan Timur, yang saya hormati CEO Kompas Gramedia, Bapak Lili Utama, beserta Pemret Kompas, Bapak Suta. Yang saya hormati Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo, beserta para emiten Kompas, 100 dan CEO, Bapak Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya ingat 1 tahun yang lalu kita juga sudah ke sini dalam acara CEO Forum Kompas yang diadakan di tahun 2023, tapi kita selenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Dan sekarang kita berada di sini di Istana Garuda, dan ruangan ini adalah ruangan untuk konversi pers, baru pertama kali digunakan ya sekarang ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem. Dulu banyak yang bertanya, apa iya bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini, IKN ini, apa iya bisa terbangun. Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, dan tadi ternyata sudah foto-foto bersama di Istana Negara di depan. Acaranya harusnya fotonya di Istana Negara dengan saya, dan ke sini bersama-sama, tapi karena saya ditinggal ya berarti nggak foto dengan saya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita foto di sini. Ada tempat yang bagus yang juga tidak semua orang bisa masuk dan bisa berfoto. Nanti kuncinya saya buka, kita foto di sana. Saya menyampaikan itu artinya apa? Artinya biar nanti waktu yang berbicara. Karena membangun sebuah ibu kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa juga 20 tahun untuk menjadi sebuah ekosistem besar, ibu kota besar, negara besar Indonesia. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap. Yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini kelihatan semuanya. Ini adalah tempat tertinggi yang bisa melihat ibu kota kita. Dan ini memang ruangan ini ruangan yang paling baik. Bapak, Ibu nengok ke belakang kelihatan semuanya. Sekali lagi, semuanya butuh waktu dan semuanya butuh proses. Ini membangun sebuah ibu kota negara, dan negaranya bukan negara kecil tapi negara besar.
Kembali ke 10 tahun yang lalu. Saya ingat dulu saat pengalihan subsidi BBM, subsidinya kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72, karena menaikkan BBM jatuh melorot menjadi 43%. Tapi sudah saya hitung, yaitu sebuah resiko yang memang harus saya ambil, memutuskan sesuatu yang memang kita rencanakan, kita ukur, dan berani atau tidak, saya putuskan berani. Jatuh 72, jatuh ke 43. Tapi dari situlah kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Kira-kira melompat ruang fiskal kita, tambahnya ada 170-an triliun saat itu. Dari situlah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur. Dan selama 10 tahun ini jelas dari anggaran yang ada, sekarang kita telah memiliki jalan desa baru. Ini saya mulai dari yang jalan desa, karena orang selalu berbicara kalau ketemu jalan tol, pada jalan desa yang telah kita bangun selama 10 tahun, itu ada 366 kilometer. 366.000 kilometer. Banyak yang bertanya pada saya, nggak percaya, masa Pak segitu panjangnya? 366.000 kilometer. Coba kita lihat, jumlah desa di Indonesia itu ada 74.800 desa. Kalau yang dibangun 366.000, artinya satu desa itu hanya 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Logis enggak? Justru kurang kalau menurut saya. Harusnya tidak segitu harusnya. Harusnya bisa 2 kali atau 3 kali dari yang ada sekarang. Itu adalah jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi petani. Jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi para pekebun yang kita miliki. Kemudian embung ada 6.800, pasar desa 14.700. Kenapa harus ada pasar desa? Karena dari produksi itu harus ada tempat untuk memasarkan. Kemudian posyandu ada 46.000 posyandu baru yang dibangun dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang yang jalan yang gede-gede, jalan tol. Jalan tol sampai saat ini kira-kira. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Melani Sirayusanipar dengan NIM 64241188. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 3 analisis dari pidato tokoh dengan judul pembukaan pidato Presiden Jokowi tentang Ibu Kota Negara IKN. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap pembagian pembukaan dari pidato Presiden Joko Widodo yang membahas mengenai Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Pidato ini bukan hanya menyampaikan rencana pemindahan ibu kota, tetapi juga mencerminkan visi besar Presiden tentang transformasi Indonesia ke depan. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan nada yang digunakan, Presiden Jokowi berhasil membangun suasana optimis sekaligus menegaskan pentingnya IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan. Dalam pembukaan pidatonya, beliau menggunakan gaya bahasa yang persuasif, syarat dengan semangat kebangsaan dan menyentuh aspek emosional serta rasional masyarakat Indonesia. Maka dari itu, analisis ini akan mengungkapkan bagaimana bahasa yang digunakan mampu memperkuat dengan politik
dan pembangunan yang ingin disampaikan kepada publik.